Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, Liga 1 hampir memasuki pekan-pekan terakhir alias penghujung kompetisi. Tentu saja yang dinanti adalah siapa yang akan jadi juara, siapa yang akan melaju ke Asia, dan siapa yang akan terdegradasi. Itu kan. Nah, salah satu laga yang akan menjadi perhatian juga adalah laga yang mungkin ini calon juara juga ya. Laga ini tuh sebenarnya laga dibilang laga pamungkas, salah satu laga pamungkas. Kenapa laga pamungkas? Ya, sebelum kami bahas kenapa laga pamungkas, kita akan bahas dulu apa sih laganya, laga antara Persib Bandung kontra Bali United. Nah, kenapa kami bilang laga pamungkas? Pamungkas buat Persib loh ya. Kenapa demikian? Karena memang faktanya dalam sejarah, Persib itu selalu kesulitan buat menghadapi yang namanya tim Bali United. Padahal tim ini tim baru loh ya. Maksudnya belum terlalu lama juga eksis di dunia sepak bola Indonesia. Tapi memang dalam perjalanannya, Persib itu selalu sulit atau kesulitan menghadapi yang namanya tim Bali United, yang tim yang dulunya itu satu dapur dengan Persib. Nah, maka itu ini adalah mungkin jalan terbesar Persib untuk menuju juara di akhir musim ini. Ini malah ketemu Bali United di akhir musim ya. Nah, bagaimana nih persiapan Persib dalam menghadapi laga kali ini? Sebab Persib itu butuh dan sangat butuh kemenangan di laga ini untuk membuka asa, membuka peluang untuk jadi juara musim ini di tengah kejaran dari Dewa United dan juga Persebaya Surabaya. Lalu juga bagaimana nih persiapan Stefano Cugura dengan pasukannya yang katanya udah lempar handuk untuk mengejar juara musim ini. Nah, semuanya kita akan cari tahu dan kita akan coba bedah sama-sama di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang coba dilakukan oleh kedua pelatih untuk menghadapi laga di pekan ke-29 ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah jelang laga Super Big Match di pekan ke-29 antara Persib Bandung kontra Bali United. Inilah laga yang akan membuat para pendukung Persib deg-degan. Wajar, sebab lawan yang akan dihadapi itu selalu jadi momok buat Persib. Bayangkan, dari total 20 kali dua tim ini bertemu di semua ajang, Persib itu baru 2 kali loh rasakan kemenangan atas Bali United. Sisanya 7 kali kalah dan 11 kali imbang. Ya, inilah laga pekan ke-29. Super Big Match Persib Bandung versus Bali United. Kami itu sudah berkali-kali bahas penyebab kenapa Persib itu selalu kesulitan kalau menghadapi Bali United. Karena terakhir kali Persib menang lawan Bali itu di mana ya? Di Championship Series musim lalu lah, dengan skor telak 3-0. Habis itu Persib yang belum pernah menang lagi lawan Bali United kecuali di tahun 2016 silam. Pendukung Persib tambah deg-degan sebab ketemu Bali pas Persib lagi di akhir kompetisi dan lagi harap-harap cemas bisa juara apa enggak. Apalagi kalau ngelihat nih lawan-lawan Persib atau saingan-saingan Persib seperti Dewa United yang cuma akan lawan tim juru kunci PSS Sleman dan Persebaya yang cuma lawan tim Jawa Timur lain Madura United. Otomatis ya ini buat para pendukung Persib agak berat mikirnya. Karena di sisa 6 laga ini, jalan Persib untuk jadi juara itu cuma 2 syarat, yakni 4 kali kemenangan, 2 kali kalah, atau 3 kali menang dan 3 kali imbang. Itu baru Persib bisa juara. Kalau tersandung ya ini akan ngap-ngapan buat Persib. Cuma memang seandainya Persib bisa menang lawan Bali, sementara Dewa dan Persebaya terpeleset nih, ya otomatis poinnya kan bisa jadi beda 11 nih. Sisa 5 laga mungkin nggak terlalu berat buat Persib. Jadi inilah ujian utama Persib di sisa 6 laga terakhir. Bali United sendiri sudah lempar handuk ya, jangankan buat kejar juara, bahkan untuk mengejar posisi 4 besar pun sulit buat Bali United. Uniknya, meskipun 2 musim terakhir Bali United ini nggak raih kemenangan, bahkan nggak main di kompetisi Asia, para pendukung Bali United ini tuh justru nggak nyalahin pemain loh ya, tapi nyalahin manajemen. Sebab mereka sadar Bali United itu sebenarnya nggak ada apa-apa kalau tanpa bantuan federasi, yang kebetulan bendahara PSSI adalah bos utama Bali United.
Sejak kasus suap menyuap ini terbongkar oleh mata Najwa, ya emang agak sulit buat Bali United ini raih juara lagi. Karena secara permainan sebenarnya tim ini tuh cuma dua taktik loh ya. Kalau unggul guling-guling, kalau kalah ngamuk-ngamuk. Inilah yang membuat para pendukung Bali United ini tuh udah jengah sebenarnya dengan Stefano Cugura alias Teko. Makanya musim depan Teko itu minta diganti. Tapi kan ini mustahil. Teko itu abadi cuy di Bali United. Tapi memang benar sih apa yang dirasakan oleh para pendukung Bali United. Udahnya tim ini tuh selalu dianggap tim siluman sebab asal-usulnya nggak jelas. Udah gitu selalu dicap dengan tim yang selalu dibantu oleh PSSI. Masa udah gitu mainnya guling-guling lagi, kan malu. Stadion aja megah, keuangan sehat, fasilitas oke, tapi mainnya kayak nggak punya kehormatan. Makanya wajar para pendukung Bali United ini pengen banget Stefano Cugura itu dilempar atau out ya musim depan. Nah, di pertemuan pertama Persib itu nyaris kalah loh sama Bali United. Gol Rahmat Arjuna di menit ke-47 ini sulit loh dibalas sama Persib sebelum akhirnya Yabes Roni di kartu merah dan Gustavo Franca mampu cetak gol 2 menit sebelum peluit akhir. Nah, di pertemuan pertama dua tim ini bertemu dengan kondisi full squad ya. Nah, sekarang bandingkan dengan saat ini. Persib meskipun saat ini main di kandang tapi kondisinya berbanding terbalik. Persib masih kehilangan sejumlah pemain seperti striker utamanya David Da Silva, Rahmat Irianto, dan Zulkifli Lukmansyah. Meskipun Dado, Febri, Klok, Edo, Castaner, dan Dimas ini bisa tampil, tapi Persib malah ditinggalkan sang maestro utamanya yakni Tyron Del Pino. Makanya kalau kami pribadi kalau boleh milih, kami lebih milih pemain-pemain tadi absen ketimbang Tyron Del Pino yang absen loh di Persib. Sementara Bali United datang ke Bandung dengan rasa yang sangat pede sebab mereka memang udah nggak ada beban lagi buat ngejar juara. Apalagi mereka datang ke Bandung dengan kondisi full squad ya, meskipun di laga terakhir mereka ditahan imbang 0-0 oleh Dewa United. Tapi kan Persib juga sama, di laga terakhir ditahan imbang 2-2 sama Borneo FC. Maka dengan kondisi yang seperti ini berbanding terbalik dengan dua taktik yang hampir mirip di kedua pelatih. Hampir mirip sih taktik dua pelatih ini, sama-sama pragmatis ya. Tapi bedanya pragmatisnya Boyan Hodak ini nggak ngejengkelin, nggak bikin malu. Sementara pragmatisnya Teko emang ini agak ngejengkelin, bikin malu juga. Nah makanya dengan dua strategi yang sebenarnya basicnya sama tapi beda cara main, ini akan membuat laga ini tuh akan sangat sulit diprediksi. Di kubu Persib Bandung, selain rekor yang kurang apik lawan Bali United, Persib pun harus dihadapkan dengan rekor mereka yang saat jumpa Bali United di GBLA itu yang kurang bagus loh ya. Sejak 2016, Persib itu udah tercatat 4 kali menjamu Bali United di GBLA. Hasilnya cuma 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Makanya banyak banget nih pendukung Persib atau Boboto ini yang berandai-andai, andaikan boleh memilih, lebih baik hadapi Bali United itu di SJH karena mungkin tuas SJH itu lebih bagus dibanding GBLA saat hadapi Bali United. Padahal faktanya ya sama aja, di SJH pun Persib belum pernah menang tuh lawan Bali. Tapi apa yang ditakutkan oleh para bobotoh itu dengan rekor-rekor yang kurang apik lawan Bali United itu beda banget dengan yang dipikirkan Boyan Hodak. Hodak mah nggak mikir ke situ. Hodak itu bukan tipikal pelatih yang percaya sama mitos atau rekor pertemuan. Karena setahu kami prinsip Boyan Hodak itu ngapain nengok ke belakang, yang kemarin ya kemarin, yang sekarang ya sekarang. Selama kalian main bagus, main disiplin dan gak dicurangin wasit, kalian pasti menang. Itu prinsip Boyan Hodak yang kami tahu. Ya emang terbukti sih, seperti Semen Padang aja yang selalu sulit dikalahkan oleh Persib, bisa tuh dikalahin sama Hodak. Hodak itu cuma takut sama satu hal, yakni wasit. Sebab menurut Boyan Hodak, wasit di Liga Indonesia itu adalah biang kerok utama. Pemain udah semangat mainnya 100%, malah dicurangin sama wasit. Kan akhirnya pemain juga down. Makanya kemarin meskipun kekurangan pemain saat lawan Borneo FC, Hodak mah nggak ambil pusing. Karena menurut Hodak masih ada pemain cadangan. Buat apa ada pemain cadangan kalau nggak bisa sama kualitasnya dengan pemain inti? Ya lebih baik dibuang kan mereka sama-sama digaji.
Nah sekarang pun sama, Tyron dan DDS hilang, tapi Hodak mah nggak ambil pusing. Sebab menurut Hodak, permainan sebuah tim itu bukan tergantung satu atau dua pemain, tapi 11 pemain dan ada pemain cadangan juga. Jadi intinya kalau prinsip Boyan Hodak itu setahu kami, pemain itu yang penting main semangat, jalanin instruksi pelatih, ya udah beres, soal hasil ya nggak usah dipikirkan. Menghadapi Bali United, Boyan Hodak sendiri belum bisa memastikan apakah Dado, Febri, dan Dimas ini akan ditampilkan atau tidak. Dan Hodak pun belum tahu nih apakah Edo, Maklok, dan Garven Castaner ini mampu main selama 90 menit. Makanya menurut Hodak, nggak ada alasan bilang nggak fit kalau emang udah siap main. Begitupun dengan pemain cadangan, kata Hodak. Ya kalau siap main ya siap, nggak usah banyak alasan. Karena menurut Hodak, melawan Bali United itu bukan cuma butuh fisik, tapi juga dibutuhkan mental yang kuat. Fisik jelas dibutuhkan, sebab menghadapi tim seperti Bali United yang punya serangan balik cepat, ini membutuhkan fisik yang prima. Sementara mental pun sangat penting menghadapi Bali United yang penuh drama. Maka dengan kondisi seperti ini, kemungkinan seperti inilah pemain-pemain yang akan ditampilkan oleh Boyan Hodak. Di bawah Mister ditempati oleh Kevin Rey Mendoza. Duet center back Nick Wipers dan Gustavo Franca, back kiri Edo Febriansah dan back kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar kemungkinan ditempati oleh Matteo Kocijan dan Maklok. Sisi sayap ditempati Ciro Alves dan Beckham Putra, sementara ujung tambak ini Garven Castaner yang ditopang oleh Adam Alis. Itu prediksi kami lo ya. Paling yang berbeda itu ada di tengah antara Kocijan ini tampilkan lebih awal atau jadi cadangan ya. Sementara di kubu Bali United, tak raih satu kali pun kemenangan di 5 laga terakhir dengan catatan 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Jelas semakin membuat posisi Teko ini harusnya terancam di Bali United. 2 musim sudah Bali United nggak rasakan juara dengan permainan yang semakin menurun. Maka para semeton Dewata ini udah jengah dengan Teko. Ditambah mereka pun seolah nggak punya harga diri sebab selalu dianggap supporter dari tim yang guling-guling. Tapi Teko ini pinter menjawab hal seperti itu dengan kata-kata, dalam permainan sepak bola itu nggak perlu main cantik, yang penting menang. Iya sih betul juga, tapi kan nggak pakai guling-guling juga kali. Kan bisa dengan penguasaan bola yang lama kek, rondo kek, atau mungkin tiki taka atau possession football kek. Kan itu lebih terhormat dibandingkan guling-guling. Teko sendiri mengaku turunnya performa Bali United musim ini lantaran para pemain ini mentalnya cepat drop dan mereka ini penampilannya menurun ya. Ditambah telatnya Bali United ini punya striker murni yang tajam seperti Boris Kopitopic. Boris Kopitopic ya, striker asal Montenegro yang didatangkan di paruh musim ini sejauh ini memang cukup bagus sih. Tampil 9 kali dan cetak 5 gol. Ya lumayan lah dibandingkan dengan Everton Nascimento yang udah tampil 23 kali tapi baru cetak 5 gol juga. Teko ini memang kemarin udah mengatakan katanya dia ini lempar handuk dalam mengejar juara sebab menurut Teko udah nggak mungkin lagi nih nyusul poinnya Persib, tapi paling tidak Teko ini ingin tembus atau finish di 4 besar. Tapi keinginan Teko ini terganggu dengan mental para pemain Bali United yang drop. Bayangin 6 pertandingan nggak pernah menang lu ya. Ini terakhir menang tuh Bali United di pekan 22 lawan PSS Sleman. Jelas memang ini jadi rekor terburuk Bali sepanjang sejarah di mana 6 laga nggak bisa raih kemenangan. Menghadapi Persib Bandung, Stefano Cugura mengaku akan sedikit merombak formasi pemainnya. Contoh di lini depan, Everton Nascimento yang selalu jadi pilihan utama kemungkinan akan dicadangkan dan digantikan oleh Kopitopic. Sidik Saimima yang akumulasi ini mungkin ditempati oleh Brandon Wilson. Sementara di lini belakang mungkin gak akan ada perubahan ya. 3 poin adalah target utama Teko di laga ini sebab Teko ini sangat pede hadapi Persib di Stadion GBLA karena menurut Teko magisnya kurang kalau Persib main di GBLA. Jadi kemungkinan seperti inilah pemain-pemain yang akan diturunkan oleh Stefano Cugura. Di bawah Mister ditempati oleh Adilson Maringa. Duet center back ditempati oleh Kadek Arel dan Elias Dolah. Back kiri Ricky Fajrin dan back kanan Nofri Setiawan. Duet jangkar Brandon Wilson dan Kadek Agung. Sisi sayap Rifat Embarga dan Rahmat Arjuna. Sementara ujung tombak ditempati oleh Boris Kopitovic yang ditopang oleh Irfan Jaya.
Laga Persib Bandung kontra Bali United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 18 April 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA. Oke, itu tadi ya, sedikit kisi-kisi, sedikit gambaran, sedikit analisa, sedikit prediksi kami di jelang duel Super Big Match di pekan ke-29 antara Persib Bandung kontra Bali United. Nah, bagaimana perkembangan jalannya laga kali ini dan juga ada hal apa yang terjadi di laga kali ini? Seperti biasa, kita nanti coba akan bedah sama-sama di segmen fakta di balik laga usai pertandingan ini. Makanya simak terus dan pantengin terus channel ini. Dan juga jangan lupa ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Riyadsport. Makasih yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini serta mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Kalian luar biasa ya. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadsport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.